Halo United Lovers, balik lagi di Gomio Channel bersama gua Dexter Mahe. Hari ini kita akan membahas berbagai informasi yang terupdate dari seputar Manchester United. Jadi jangan kemana-mana, tetap di saluran ini. Buat kamu yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan sukai jika kamu merasa bahwa informasi di dalamnya berguna. Informasi yang pertama datang dari legenda Manchester United Ryan Giggs yang memberikan saran kepada pelatih Ole Gunnar Solskjaer agar bisa memaksimalkan peran Edinson Cavani. Seperti yang kita ketahui, striker anyar Manchester United ini memulai debutnya di Liga Inggris pada pertandingan melawan Chelsea. Dalam pertandingan yang berakhir tanpa gol itu, Cavani membuat 2 shot on target yang keduanya berhasil digagalkan oleh pemain Chelsea. Menurut Ryan Giggs, Cavani membutuhkan layanan seperti yang diberikan para gelandang Man United kepada Robin van Persie saat Van Persie mulai bermain di United. Menurut Giggs, pada awalnya para gelandang Manchester United jarang memberikan bola pada Van Persie. Kemudian Fergie memberikan nasihat kepada para gelandang itu supaya mereka bisa memaksimalkan Van Persie yang dibeli mahal-mahal dari Arsenal, dan akhirnya para gelandang itu mengindahkan nasihat dari Ferguson. Mereka langsung beradaptasi dengan Van Persie dan sukses meraih gelar Premier League ke-20. Menurut Giggs, ketika Van Persie datang ke klub, kami butuh waktu untuk beradaptasi karena pergerakannya sangat bagus. Tapi Anda harus memainkan bola dengan sangat cepat kepada Van Persie. Saya pikir Cavani mungkin setipe dengannya, pergerakannya bagus. Anda mungkin menyebutkan tentang banyaknya offside yang dia perbuat, tapi Anda harus memainkan bola dengan cepat, jika tidak dia akan offside. Anda sudah mengetahui kualitasnya pada saat melawan Chelsea. Demikian ujar Giggs. Legenda Man United Patrice Evra memberitahu bahwa mereka memiliki 3 masalah utama yang harus dibereskan. Mantan bek kiri Man United itu yakin Solskjaer harus membuat keputusan penting terkait Paul Pogba dan Donny van de Beek setelah kedua pemain itu berada di bangku cadangan melawan Chelsea. Evra menyebut 3 teka-teki yang harus dihadapi oleh menyusul hasil imbang mereka dengan Chelsea. Menurut Evra, Ole harus memutuskan bagaimana nasib Paul Pogba dan Van de Beek. Dengan penampilan mereka yang cemerlang, seharusnya Paul Pogba dan Donny van de Beek masuk ke dalam tim, menurut Evra. Dia juga menyoroti tentang Axel Tuanzebe yang bermain sangat baik melawan Paris Saint-Germain dan mengungkapkan bahwa Axel lebih baik tampil di lini pertahanan United dengan memainkan formasi 3 bek tengah. Menurut Pogba setuju dengan pernyataan Evra bahwa 3 bek tengah itu memungkinkan United bermain dengan lebih seimbang, menyudutkan oleh Gunnar Solskjaer. Tapi kita lihat saja apakah Ole akan terpengaruh oleh berbagai komentar dari Patrice Evra maupun mantan pemain lainnya. Sementara itu 2 pemain yang tidak terpakai musim ini di kubu Manchester United, yaitu duet bek tengah Phil Jones dan Marcos Rojo, kemungkinan akan keluar dari Old Trafford di bulan Januari nanti. Menurut The Sun, Man United bisa saja membiarkan Phil Jones pergi pada Januari, asalkan mereka bisa mendapatkan sekitar 20 juta pound sterling untuknya. Sang bek tidak diikut sertakan dari skuad Liga Champions dan Liga Primer. Bek Inggris berusia 28 tahun bergabung dengan tim muda Blackburn Rovers tahun 2002.
Sejak itu ia mengalami peningkatan dan akhirnya dipromosikan ke tim senior tahun 2010. Ia memainkan total 40 pertandingan untuk tim senior sebelum direkrut oleh Man United. Dia digadang-gadang sebagai pemain top mengingat potensi yang dia tunjukkan, namun itu tidak menjadi kenyataan. Bek legendaris ini terus mengalami cedera legural dan masalah kebugaran. Sifat pertahanannya yang tidak menentu juga tidak membantu. Terlepas dari segalanya, Jones telah membuat lebih dari 200 penampilan untuk United, mencetak 6 gol dan membuat 10 assist. Dia adalah pemain internasional Inggris dengan 27 cap senior. Tapi saat ini dia tidak terpilih lagi, meskipun telah memenangkan banyak sekali Liga Primer bersama United serta berbagai trofi lainnya. Sementara itu, Marcos Rojo dikabarkan akan direkrut oleh Sheffield United untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Pemain Argentina itu termasuk surplus dalam skuad Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Ia tidak pernah dimasukkan ke dalam daftar 25 orang Liga Primer maupun untuk Liga Champions. Dia hanya tampil sekali untuk Under 23 squad pada Jumat malam lalu. Dilaporkan bahwa pelatih dari Sheffield, Chris Wilder, menargetkan Rojo untuk jendela transfer Januari. Sementara itu, legenda sepak bola Belanda Marco van Basten mencelak keputusan dari Donny van de Beek. Man United percaya bahwa Donny van de Beek harus bermain di klub awal dulu di Frankfurt. Van de Beek coba dibawa banyak sorotan dari penggemar saat United melakukan kontrak yang mengejutkan sejak awal 30 juta pound dari Ajax Amsterdam. Meskipun Van de Beek sudah mencetak gol dalam debutnya pada kekalahan dari Crystal Palace, pemain asli Belanda itu harus menemukan waktu permainannya sejak saat itu. Van de Beek hanya membuat 2 starter sejauh ini, dengan keduanya di Piala Carabao. Dan meskipun dia terlihat mengesankan mencetak assist dengan kemenangan atas Brighton, itu tidak terkait dengan peluangnya bermain di ajang yang lain. Penampilan gelandang serbaguna ini di Liga Primer maupun di Liga Champions terbatas pada pemain pengganti di babak kedua. Dan bahkan ia tidak diturunkan saat Chelsea menahan imbang Man United. Baru-baru ini, Marco van Basten mencela keputusan Van de Beek yang menyebutnya terlalu terburu-buru untuk pindah ke United. Seharusnya Van de Beek tetap di Ajax dan mendapatkan banyak menit permainan untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Tetapi Ole Gunnar Solskjaer membantah tentang hal tersebut. Menurut Ole, Van de Beek peluangnya sangat banyak dan dalam waktu beberapa hari ke depan mungkin akan membuat dia bermain reguler karena begitu banyaknya pertandingan yang harus dimainkan oleh Manchester United. Jangan khawatir tentang itu, kata Ole, dia akan mendapatkan permainannya. Ole penuh dengan pilihan di lini tengah sehingga jika harus memutuskan dengan formasi kegemarannya 4-2-3-1, bagaimana Donny van de Beek harus ditempatkan? Menurut Ole, dia tahu kualitas Van de Beek dan dia merasa senang dengan kehadirannya di skuad, sehingga dia merasa bahwa Van de Beek bisa diturunkan di mana saja di lini serang.